Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, keluarga Gen Halilintar masih menjadi sorotan publik terkait kasusnya yang mengcover lagu Lagi Cantik pada tahun 2018 lalu. Ya, keluarga Gen Halilintar akhirnya diwajibkan membayar denda sebesar 300 juta rupiah ke label musik Naga Suara terkait cover lagu Lagi Cantik. Keputusan tersebut diambil setelah pihak Naga Suara memenangkan sidang di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Problematika hukumnya sebenarnya enggak susah. Undang-undangnya sendiri sudah jelas. Perbuatan mendistribusikan tanpa izin, perbuatan mengkomunikasikan ciptaan tanpa izin, mereproduksi, merubah lirik tanpa izin itu jelas melanggar hak cipta. Hukumnya sudah jelas seperti itu, aturan dan akibat hukumnya pun sudah ada. Di perkara ini pun awalnya juga sudah kita mulai dengan korespondensi yang baik supaya bisa diselesaikan dengan musyawarah, ternyata tidak tercapai. Jadi kami ajukan gugatan saat itu 2019 kalau saya tidak salah ingat, melewati fase pembuktian dan sebagainya. Cuman saat itu kan putusan hakim berkata lain itu saja. Lalu kami ajukan upaya hukum PK. Kebetulan di Mahkamah Agung, Hakim Agung pemeriksa PK juga sependapat dengan kami tentang pelanggaran hukumnya. Meskipun yang dikabulkan cuma sebagian, hanya sepanjang masalah ganti kerugian yang sebagian nilainya tidak sama dengan yang kami tuntut, itu saja. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran hukumnya semuanya sama, terbukti. Ya, namun sayangnya hingga hari ini keluarga Gen Halilintar dikabarkan belum membayar denda ganti rugi tersebut sejak putusan yang keluar pada Desember 2021 lalu. Terkait hal tersebut, keluarga Gen Halilintar yang saat ini masih berada di luar negeri pun mengutus perwakilan melalui kuasa hukum dan manajemen untuk menjawab terkait hal tersebut. Apa yang membuat pihak Gen Halilintar belum membayar denda yang diwajibkan? Dalam hal ini saya mewakili manajemen yang memang kebetulan penanggung jawab dalam proses pembuatan konten itu adalah saya pribadi gitu ya, tidak terkait dengan keluarga, apalagi terkait dengan bapak ibu selaku penanggung jawab. Masalah ini sudah masuk dalam perkara gugatan di tingkat PN, kemudian di kasasi, dan alhamdulillah di tingkat pertama dan tingkat kasasi alhamdulillah gitu ya, dimenangkan Gen Halilintar gitu. Dan sampai hari ini juga putusannya sudah menjadi PK, yaitu peninjauan kembali, yang di situ Gen Halilintar juga ada diberlakukannya ganti rugi ataupun juga dikenakan hak moralnya gitu. Ini sudah menjadi putusan PK yang kami hormati, kami hargai putusan itu. Tetapi bagi kami selaku content creator gitu ya, yang notabene adalah anak-anak gitu ya, yang mencoba ingin berkreativitas, itu pula content creator di platform juga sudah juga memberikan haknya terkait monetisasi daripada copyright di platform, khususnya platform YouTube. Dan adanya kasus ini menjadi pembelajaran sekaligus juga menjadi penguat sekaligus buat kita semua untuk terus berkreasi, jangan sampai ini jadi malahan kreativitas jadi mati gitu. Pada saat awal perkara ini memang dari kuasa hukum pihak Halilintar sudah pernah bicara tentang kita damai saja, sebetulnya seperti itu. Kami tidak keberatan sebetulnya, tidak masalah, kita tunggu mau musyawarah seperti apa. Cuman sampai putusan ini diputus tingkat pertama saat itu tidak ada lanjutan pembicaraan. Sampai sekarang pun setelah terbit putusan PK juga belum ada korespondensi lagi, belum ada pembicaraan, juga belum ada itikat untuk membayar ganti kerugian. Makanya kira-kira sebulan yang lalu kita mohon eksekusi putusan ke Pengadilan Niaga. Pihak keluarga Gen Halilintar membantah pihaknya sengaja tidak membayar uang denda. Pasalnya pihaknya mengaku hingga saat ini belum menerima informasi tersebut secara resmi. Sampai saat ini
dari pihak penggugat kan memberikan permohonan eksekusi, tapi bentuknya seperti apa dan permohonannya seperti apa dari pihak kami belum mendapatkan itu secara resmi. Secara etikat baik kita adalah belum ada sampai saat ini, betul Pak Suyat ya, terkait pemberitahuan atau pemberitahuan resmi. Secara resmi belum ada pemberitahuan. Jadi kami masih menunggu seperti apa langkah-langkah berikutnya. Ini bukan suatu pembajakan yang dianggap suatu nanti pidana ya, bukan. Karena ini adalah masalah kegiatan penggandaan ya melalui mekanisme pengalihwujudan pengcoveran ya, yang juga sebetulnya sudah ada monetisasinya. Karena dengan adanya sistem ini sebetulnya juga sudah dinikmati. Karena putusan PK sendiri adalah upaya hukum luar biasa dan final sebetulnya yang terakhir. Begitu putusan itu sudah disampaikan kepada para pihak, ya itu sudah berkekuatan hukum tetap, bisa dieksekusi. Tak hanya itu, manajemen Gen Halilintar juga mempertanyakan asal dari nominal 300 juta rupiah. Dalam kesempatan itu, pihak Gen Halilintar juga menghadirkan ahli hukum kekayaan hak intelektual yang mengungkap bahwa hal tersebut bersifat imaterial. Selain itu, benarkah Gen Halilintar belum membayarkan lantaran merasa tidak mengambil keuntungan pribadi dalam membuat konten dengan mengcover lagu yang dipopulerkan Siti Badriah tersebut? Kalau memang kita membuat konten di YouTube, ya kan, otomatis kita kan dapat copyright. Nah, LMK itu punya kuasa dari publisher. Nah, publisher itu ada pencipta di situ juga. Gitu. Jadi otomatis itu diatur pasti mendapatkan semuanya. Nah, sedangkan yang pengcover tentunya kan teman-teman pasti tahu gitu. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Angka tadi 300 tadi itu adalah dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Apakah waktu dulu kalau dieksaminasi kan dulu gugatan di pengadilan niaga perkara waktu di tingkat pertama tersebut ada nggak permohonan atas pelanggaran hak moral tersebut? Nah, kalau misalnya katakanlah di situ dianggap sebagai suatu pelanggaran hak moral, nah selanjutnya kan ada proses. Sementara hak cipta ini adalah imaterial. Nah, permohonan betul tidak saya sampaikan apakah nanti akan kembali kepada pencipta. Untuk eksekusi ini mungkin agak melebih sedikit ya. Pertama memang harus mendapatkan notis resmi ya dari pengadilan terhadap permohonan tersebut. Teknisnya itu juga cukup rumit ya karena tidak serta-merta hukum formal saja. Karena angka 300 itu yang sifatnya imaterial tadi, Mas. Jadi bukan seperti utang piutang 300 itu harus dibayar, berikut penaltinya. Nah, untuk hak cipta ini seperti itu. Ya, pihak Gen Halilintar mengungkap konten cover lagu tersebut hanya untuk berkreasi. Tim manajemen mengungkap Gen Halilintar tak bermaksud membuat lagu itu untuk dikomersilkan atau mencari keuntungan pribadi. Sejauh ini pihak Gen Halilintar menghargai keputusan PK Mahkamah Agung. Namun mereka masih perlu meninjau ulang lagi terkait hasil PK-nya. Pernah sih kita mengkomunikasikan itu. Jadi dalam hal ini Gen Halilintar selalu beretikat baik gitu dari awal case ini datang, kemudian kita sampaikan baik-baik. Anak-anak datang sampai ke kantornya gitu. Bahkan sampai anak-anak kecil, semua anak-anak kastang sampai ikut serta gitu. Duduk di sana, kemudian kita mau sowan juga kepada pihak penggugat seperti apa gitu. Karena basically anak-anak ya sebagai anak-anak gitu kan. Kita pun kan waktu masih traveling pun nggak tahu waktu itu sidang tiba-tiba udah sidang kelima tiba-tiba sudah jadwal kehadiran ahli. Karena memang sekarang lagi ada edisi keluar negeri. Di keluar negeri itu ada perform, ada undangan dan lain sebagainya. Ya mohon maaf kepada teman-teman, dalam hal ini saya yang mewakili gitu ya, mewakili Bang Atta, mewakili anak-anak yang lain. Mudah-mudahan ini jadi jalan buat penyampaian supaya kepada teman-teman tidak menunggu-nunggu kan beritanya gitu. Jadi kita menghargai putusan PK peninjauan kembali gitu ya. Kalau saya melihatnya itu ya harus kita hargai putusan tersebut, tapi apakah untuk hak moral bisa dihitung kalkulasi angka yang sebetulnya hak moral itu adalah imaterial, Mbak. Iya, nah tentukan jumlahnya itu pun juga harus memang ada kerugian imaterial yang dialami oleh pencipta itu sendiri.
Lantas, mengapa pihak Gen Halilintar, termasuk Atta Halilintar ataupun Thorik Halilintar, tidak hadir mewakili keluarga dan terkesan seolah abai dengan kasus yang membelit Gen Halilintar? Apa tanggapan pihak manajemen terkait hal tersebut? Untuk agenda preskon ini kebetulan bentrok, jadi beliaunya juga lagi bentrok, Atta juga bentrok, dan Atta juga udah melakukan juga kan edukasi juga Pak Suyat ya di podcastnya dia. Jadi mudah-mudahan ini nggak satu kesatuan lah gitu. Case ini memang anak-anak sebagai as a talent yang saya tunjuk gitu, waktu itu manajemen memang selaku yang bertanggung jawab. Jadi ya kayaknya sih perlunya adalah kita yang menyampaikan itu. Nah, karena memang kan banyak tuh subscriber waktu itu kan, tolong cover dong lagu lagi cantik. Jadi atas dasar permintaan subscriber itu, request itu, akhirnya ya udah deh kita bikin cover. Mudah-mudahan itu bagian daripada kita mensupport kan satu sama lain content creator atau para seniman gitu kan.